Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah yang Umi banggakan. Seperti biasa, untuk penghantar daring pada pagi hari ini, mari kita saksikan kisah tentang Uwais Al-Qarni, pemuda yang soleh, sabar, dan sangat mencintai orang tuanya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk anak soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya ke Mekah. Uwais Al-Qarni adalah salah satu pemuda yang berasal dari negeri Yaman, yang taat, saleh, dan sabar, yang wajib dijadikan kisah teladan bagi umat Islam. Kisah ini telah diriwayatkan dari Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tabi'in yang baik adalah Uwais Al-Qarni. Memang Uwais termasuk orang yang tidak begitu terkenal, tapi wajib kita simak. Uwais Al-Qarni setelah mendengar cerita orang di sekelilingnya tentang Nabi Muhammad SAW, ia dan ibunya ingin sekali masuk Islam. Keduanya sepakat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Namun melihat kondisi ibu Uwais sering sakit-sakitan dan memiliki penyakit lumpuh sudah lama, dengan kesabaran dan baktinya kepada sang ibu, ia meminta izin untuk pergi mengunjungi Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian sang ibu mengizinkan, meski dengan berat hati, ditinggalkan karena ia sakit-sakitan. Uwais kemudian berangkat ke Madinah dengan memegang pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Kemudian Uwais hanya menitipkan salam kepada Rasulullah SAW lewat istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Uwais Al-Qarni yang teringat pesan ibunya untuk segera kembali akhirnya tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Karena Uwais berbakti kepada ibunya, suatu hari ia berusaha menuruti permintaan ibunya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sangatlah berat, mengingat perjalanan dari Yaman ke Mekah jaraknya sangatlah jauh. Sementara ia adalah keluarga miskin yang tidak memiliki kendaraan. Lalu Uwais mencari jalan keluar. Demi mewujudkan keinginan ibunya, ia lalu membeli seekor lembu yang ditempatkan dalam sebuah kandang di atas bukit. Setiap harinya, Uwais menggendong naik turun anak lembu sampai peliharaannya bertambah besar. Dari tingkah aneh Uwais itulah yang membuat orang-orang sekitarnya menganggap bahwa dirinya sudah gila. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan Uwais itu bukan tanpa alasan. Uwais bertekad melatih otot-ototnya agar bisa menggendong ibunya sampai ke Mekah. Uwais mewujudkan keinginan ibu tercinta untuk berhaji dengan menggendong ibunya dari tanah Yaman. Sesampainya di depan Ka'bah, Uwais kemudian berdoa yang ditujukan bagi ibunya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, pinta Uwais. Sang ibu keheranan mendengar doa Uwais, kemudian bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Hanya ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga." Karena ketulusan dan cintanya kepada sang ibu, saat itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit kulit Uwais dan hanya menyisakan sedikit bulatan putih di tangannya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah mendapat pesan dari Rasulullah SAW agar mencari Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri sebuah bulatan putih di tangannya. Pada saat itu, Rasulullah SAW berpesan kepada kedua sahabatnya, "Carilah Uwais Al-Qarni dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian." Hadis riwayat Muslim.
Pesan dari Rasulullah SAW tersebut lantaran Uwais adalah sebaik-baik tabi'in yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya, orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya mulai dari memandikan, mensolatkan hingga menguburkannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa yang berebut itu adalah malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang soleh, taat, tulus, dan cintanya kepada sang ibu yang pantas kita contoh. Semoga dengan cerita di atas bisa menjadi lantaran kita agar lebih baik lagi menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi